everyone, it's Miola and welcome back to my another YouTube video. Hari ini aku mau ngebahas satu buku yang baru aja aku selesaikan. Buku pertama yang berhasil aku tamatkan di tahun 2024 dan sekaligus buku pertama juga yang aku kasih rating 5 di Goodreads, yaitu A Room with a View karyanya E.M. Forster. Buku ini adalah buku klasik romance yang berkisah tentang Lucy Honeychurch, seorang gadis belia asal Inggris yang pergi berlibur ke Italia bersama sepupunya yaitu Charlotte Bartlett. Di sana mereka bertemu dengan keluarga Emerson yaitu Mr. Emerson dan putranya George Emerson. Lalu singkat kata terjadi kedekatan di antara keduanya yaitu Lucy dan George, di mana timbul benih-benih rasa suka di antara mereka. Berbeda halnya dengan George yang terang-terangan menunjukkan rasa sukanya terhadap Lucy. Lucy terus-terusan menyangkal bahwa dia juga memiliki perasaan terhadap George karena orang-orang di sekitar Lucy itu beranggapan bahwa keluarga Emerson ini terkesan tidak sopan karena mereka terlalu belak-belakan dalam mengungkapkan sesuatu. Sampai pada akhirnya Lucy pulang ke London, dia malah memutuskan untuk bertunangan dengan laki-laki lain bernama Cecil, ya. Cecil ini adalah laki-laki kolot yang kerjaannya adalah mengomentari segala hal yang ada di sekitarnya, termasuk ibu dari Lucy sendiri itu sering dikomentarin sama si Cecil ini. Dan Cecil ini dia itu senang mengatur pasangannya, dia gemar menyetir apapun yang dilakukan oleh pasangannya, apa yang baik, apa yang buruk. Sebenarnya Lucy juga udah agak muak ya, cuman dia mencoba untuk mengalah dan menuruti Cecil sampai akhirnya dia juga ada di titik yang benar-benar muak gitu. Ditambah George hadir kembali di hidupnya si Lucy dan membuat Lucy semakin bingung harus bagaimana. Apakah dia harus tetap menikah dengan Cecil atau dia memilih bersama George. Sampai di situ Lucy sebenarnya masih denial ya akan perasaannya dia terhadap si George ini. Dia masih kayak membohongi diri dia sendiri bahwa dia tuh nggak suka sama George dan laki-laki yang dicintainya itu Cecil, padahal sebenarnya dia udah muak banget ya sama si Cecil satu ini karena gedek banget gitu sifatnya si Cecil ini. Terus ya seperti itu. Honestly, aku udah mulai baca buku ini sejak September 2023. Tapi aku stop karena di awal-awal cerita itu terkesan agak boring ya. Jadi aku putuskan untuk berhenti dulu dan baca buku-buku yang lainnya dulu. Lalu pada Januari 2024 awal kemarin, aku mulai lagi untuk coba baca dan ternyata entah kenapa ceritanya jadi lebih seru, terutama pada bagian kedua ya, dimana semua konflik itu udah ada gitu. Yaitu di saat si Lucy mulai bertunangan dengan Cecil, lalu George kembali hadir di hidupnya dan membuat si Lucy ini bingung gitu. Jujur buku ini semakin seru sampai pada akhir ya, yang benar-benar bagus banget gitu, karena di buku ini banyak kata-kata yang banyak maknanya gitu. Buku ini pernah difilmkan pada tahun 1985 yang diperankan oleh Helena Bonham Carter sebagai Lucy Honeychurch dan juga Julian Sands sebagai George Emerson dan Maggie Smith sebagai Charlotte Bartlett. Fun fact-nya, Helena Bonham Carter, bila kalian engeh, dia adalah pemeran dari Bellatrix Lestrange di film Harry Potter. Dan juga Maggie Smith sebagai Profesor McGonagall ya. Dulu mereka pernah satu frame di film ini gitu. Nah, buku ini banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu bagaimana sih cara kita saat menghadapi kebingungan dalam memilih sesuatu gitu, atau dihadapkan pada situasi yang sulit. Lalu juga ada
pelajaran yang mengajarkan bahwa kebohongan itu bisa menghancurkan diri kita gitu. Entah itu kebohongan dengan orang lain ataupun yang lebih parahnya dengan diri sendiri gitu. Kita jangan pernah menipu diri sendiri karena kita tidak pernah bisa menipu diri sendiri. Sekalinya kita menipu diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan kerugian kelak. Nah, salah satu yang aku suka waktu baca novel klasik itu adalah banyak pelajaran hidup yang didapatkan gitu. Bukan berarti novel-novel yang sekarang itu tidak ada pelajarannya, bukan. Tapi entah kenapa penulis di zaman-zaman dahulu itu bisa menuliskan segitu powerful ya gitu ya. Nggak heran bila karya-karya mereka itu tak lekang oleh waktu ya, seperti Mr. E.M. Forster ini ya, dia itu penulis asal Inggris di era 1800-an akhir sampai 1900-an ya. Dan buku ini sendiri itu berlatar belakang era awal 1900-an, di mana peralihan antara era Victorian ke era Edwardian. Tergambar jelas dengan tokoh Lucy di buku ini ya, di mana lingkungannya itu masih menginginkan seorang wanita itu tunduk kepada laki-laki ya, seperti sifatnya si Cecil terhadap si Lucy yang menginginkan bahwa Lucy itu harus menurut perkataannya gitu. Sementara jiwanya Lucy ini adalah jiwa pemberontak yang dia menginginkan kebebasan. Berbeda halnya dengan Cecil, George justru menyadari bahwa Lucy adalah wanita dengan pemikiran yang modern dan luas. Maka dari itu dia tidak mau mengekang atau membatasi pemikiran dari si Lucy ini. Pelajaran lainnya yang bisa diambil adalah bahwa kita tidak boleh melihat seseorang dari luarnya saja, atau kita hanya melihat seseorang dari sifat luarnya saja gitu, yang terlihat saja, tapi ternyata diam-diam itu dia adalah sosok yang baik. Kayak gitu yang aku tangkap di buku ini. Buku ini buku yang amat sangat bagus ya. Salah satu buku klasik yang aku kasih rating 5 ya. Karena segitu bagusnya kalian harus baca. Aku beli buku ini second ya, karena nggak apa-apa ya, lebih murah. Dan masih layak baca ya, yang penting kan isinya. Aku gak nyesel beli buku ini, dan aku sangat amat merekomendasikan buku ini kepada kalian. Mungkin kalian yang belum pernah membaca klasik atau yang baru mau ingin membaca klasik, boleh coba buku ini karena buku ini bahasanya tidak terlalu berat ya. Karena E.M. Forster sendiri itu adalah penulis pada era yang lebih modern dibandingkan yang lain, jadi bahasanya tentu lebih modern lagi. Ya, segitu aja untuk pembahasan tentang buku ini. Semoga kalian terinspirasi untuk membaca entah buku klasik, entah buku dengan genre lainnya. Karena begitu banyak buku-buku yang sayang banget kalau nggak kita baca selama kita hidup. Oke? See you on the next video. Bye-bye.